Assalamualaikum, halo teman-teman, semoga dalam keadaan sehat selalu ya, dan selamat datang di channel FAT Presentasi. Beberapa hari yang lalu, tepatnya di akhir bulan Juni 2021, Microsoft secara resmi telah mengumumkan Windows generasi terbaru, OS penerus dari Windows 10 yang biasa kita kenal, yaitu Windows 11. Banyak dari kita yang sudah excited atau penasaran dengan Windows 11 ini. Mulai dari desainnya, dengan segudang fitur yang lebih fresh dari Windows 10 sebelumnya. Nah, untuk dari itu, kita perlu mengenal atau kita perlu bersiap-siap sebelum menginstal Windows terbaru ini. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Jadi di sini saya mengakses website microsoft.com, tepatnya di fitur pengenalan Windows 11. Dan di sini ada hal yang perlu teman-teman perhatikan terlebih dahulu sebelum nantinya kita siap-siap untuk menginstal Windows 11 ini yang kemungkinan akan Microsoft luncurkan di akhir tahun 2021 ini. Kemungkinan. Nah, tepatnya kita akan melihat minimum system requirement atau keperluan sistem minimum untuk bisa mengangkat Windows 11 ini. Karena bisa jadi komputer atau laptop kesayangan kita itu belum tentu bisa mengangkat Windows 11 ini. Kita lihat dari prosesornya terlebih dahulu. Untuk minimumnya, prosesor yang bisa mengangkat Windows 11 ini adalah 1 GHz. Jadi kan ada tuh base clock atau max clock dari prosesor atau SoC ya. SoC yang diminimumkan itu ada 1 GHz. Jadi buat teman-teman yang jika memiliki komputer atau laptop generasi yang lebih dulu atau yang jadul, dengan di bawah 1 GHz itu tidak akan kuat mengangkat Windows 11 ini jika diinstal. Dan prosesor ini kita lihat harus kompatibel dengan sistem prosesor 64 bit. Jadi yang teman-teman berharap untuk menginstal Windows 11 ini di 32 bit itu tidak bisa untuk saat ini. Kemudian kita ke bawah lagi. Nah, untuk memori atau RAM, random access memorinya di sini diminimumkan 4 GB. Jadi kalau teman-teman masih punya yang RAM-nya 2 GB, sangat disarankan untuk mengupgrade-nya ke 4 GB minimal. Kemudian untuk storage, ini hard disk SSD ya, diminimumkan 64 GB. Jadi kalau teman-teman masih punya SSD yang kapasitasnya 128 GB itu masih bisa. Kemudian untuk sistem firmware pakai UEFI sekarang. Yang dulunya kita masih pakai BIOS versi jadul, BIOS sekarang harus memakai UEFI versi baru dengan secure boot capable, dengan fitur boot yang secure. Kemudian untuk TPM atau Trust Platform Module, ini kaitannya ada di BIOS juga atau ada di UEFI. Ini terkait tentang security di sistem UEFI. Disarankan di sini minimumnya sudah versi 2. Kemudian kita ke graphic card. Nah, untuk graphic card ini harus sudah menggunakan DirectX versi 12 yang kompatibel. Jadi kalau teman-teman masih punya versi yang 11 atau 10, sangat disarankan untuk upgrade ke 12. Kemudian untuk display, ini resolusi dari layar komputer itu sendiri lebih dari 9 in. Ya, jadi laptop yang kecil-kecil seperti Ultrabook mini yang 11 in itu bisa dengan resolusi yang sudah HD minimum. Yang seperti kita tahu yang beredar di pasaran sekarang HD Plus yang 1366x768 itu masih bisa. Karena di sini minimumnya yang 720p. Apalagi kalau punya teman-teman itu sudah Full HD, 2K, apalagi 4K, nah itu sudah bisa. Nah, ini adalah minimum system requirement yang diperlukan untuk menginstal Windows 11. Kalau teman-teman masih bingung, ada cara yang lebih mudah sebenarnya.
kita bisa menginstal sebuah aplikasi di laptop atau di komputer teman-teman sekalian dengan aplikasi Check for Compatibility PC Health Check dari Microsoft. Teman-teman tinggal arahkan di website ini, link saya cantumkan di deskripsi juga. Kemudian scroll ke bawah ya, dari atas sini ke bawah sini. Nah, di bagian Get Ready, Check for Compatibility ini, pilih download app, install aplikasinya seperti biasa, kemudian dibuka. Di sini kita akan bareng-bareng menginstal aplikasi ini untuk mengecek bagaimana tampilannya. Teman-teman tinggal download app, start download, tunggu sampai downloadannya selesai, kemudian install aplikasinya. Kalau sudah selesai teman-teman download, silahkan diinstal aplikasinya. Installnya tentu di komputer atau laptop teman-teman yang ingin diinstal Windows 11 nantinya. Pilih I accept, kemudian install. Kita tunggu instalasinya. Nah, ini adalah aplikasi PC Health and Glance dari Microsoft untuk mengecek kesehatan dari komputer atau laptop teman-teman. Ya, ada di bawah sini seperti waktu update terakhir, kemudian kapasitas baterai, kemudian kapasitas storage, startup time. Tapi kita tidak akan ke situ sekarang. Kita akan cek di sini apakah komputer atau laptop kita ini bisa mendukung Windows 11 sesuai dengan sistem minimum yang diperlukan untuk menginstal Windows 11 tadi. Kita pilih check now. Kita tunggu. Nah, jika teman-teman muncul tanda centang seperti ini yang hijau, this PC can run Windows 11, selamat, komputer atau laptop teman-teman bisa menginstal Windows 11 nantinya. Dan kemungkinan Windows 11 ini juga akan Microsoft hadirkan di fitur Windows Update yang biasa teman-teman jumpai di bagian setting. Dan jika teman-teman mendapati kalau tandanya ini hilang, kemudian di sini ada keterangannya seperti TPM dan hal yang lain-lain, silahkan teman-teman buka kembali lagi di bagian sistem minimum, kemudian pilih Trusted Platform Module TPM ini. Nah, di sini bisa teman-teman pelajari dan ketahui apa sih TPM itu dan bagaimana cara menyetingnya di BIOS atau di UEFI teman-teman agar laptop atau komputer teman-teman bisa kompatibel dengan Windows 11 yang keren ini. Baik, jadi itu dulu ya teman-teman pembahasan kita tentang bagaimana mengecek apakah komputer atau laptop kita bisa menjalankan Windows 11 nantinya. Dan itu hal yang perlu kita perhatikan sebelum menginstalnya. Saya Fat undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.